Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak bapak semuanya? Alhamdulillah, mudah-mudahan kalian sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Perlu bapak ingatkan dan terus-terus bapak tak bosan-bosan mengingatkan kalian semua untuk selalu memperbaiki diri. Apalagi sekarang kita sedang belajar mobilitas sosial. Oleh karenanya kita dituntut untuk mengalami perubahan. Sekecil apapun, hari demi hari kita berusaha mengalami perubahan yang lebih baik, terutama perubahan atau perbaikan dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal sholat. Ya nak, mari kita sempurnakan ibadah kita, terutama sholat kita. Anak-anak bapak sekalian, hari ini bapak akan memberikan materi saluran-saluran mobilitas sosial. Sebelum kita membahas saluran-saluran mobilitas sosial, mari kita membukanya dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saluran-saluran mobilitas sosial itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, pendidikan, organisasi politik, organisasi ekonomi, dan organisasi profesi. Mari anak-anak kita bahas satu demi satu. Oke. Yang pertama, saluran mobilitas sosial yaitu melalui pendidikan. Pendidikan dianggap sebagai social elevator, yang berarti pengangkat, yang mengangkat seseorang dari kedudukan yang rendah ke kedudukan yang lebih tinggi. Pendidikan memberikan kesempatan pada setiap orang untuk mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi. Maka dari itu jangan sia-siakan pendidikan kalian. Oke anak-anak, apa yang bisa kita petik dari penjelasan ini? Pendidikan itu sangat penting sekali nak. Bapak yakin kamu sekolah ini dalam rangka untuk yang lebih baik kehidupan kalian di masa yang akan datang. Oleh karena mari kita serius semangat dalam belajar, karena apa yang kita lakukan hari ini hasilnya nanti di masa yang akan datang. Oke nak, kita lanjutkan. Saluran mobilitas sosial yang kedua adalah melalui organisasi politik. Contohnya Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno. Ketika mendirikan Partai Nasional Indonesia, ia tidak memiliki jabatan pemerintahan. Namun melalui perjuangan politiknya, Soekarno semakin dikenal rakyat dan penjajah. Pada saat kemerdekaan, Soekarno dipilih menjadi Presiden Republik yang pertama. Jadi melalui organisasi politik, Presiden Soekarno bisa menduduki jabatan sebagai Presiden RI yang pertama. Partai Nasional Indonesia adalah partai yang dibentuknya. Ya, jejak Presiden Soekarno ini nak diikuti oleh presiden seperti Megawati, ya, mendirikan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Susilo Bambang Yudhoyono mendirikan partai yang namanya partai apa nak? Partai Demokrat. Jadi kamu bisa nanti nak menduduki jabatan atau posisi penting di Indonesia ini melalui jalur politik nak. Bisa kamu masuk partai politik untuk bisa menjadi seorang bupati, bisa menjadi seorang gubernur, anggota DPR, atau bahkan bisa menjadi presiden. Silakan nak. Ya, apabila kamu punya bakat menjadi seorang politik, tapi menjadi seorang politik yang baik, yang bisa untuk kebaikan untuk masyarakat. Oke, kita lanjutkan nak. Ini dia partai-partai politik yang ada di Indonesia, bahkan yang ada di Aceh. Saluran mobilitas selanjutnya yaitu melalui organisasi ekonomi. Organisasi ekonomi antara lain koperasi dan badan usaha. Koperasi adalah organisasi yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-orang demi kepentingan bersama. Contohnya koperasi sekolah, untuk kepentingan sekolah, untuk kepentingan siswa dan sekolah. Ya, banyak enak ya organisasi. Ini contohnya yaitu organisasi koperasi ya. Ya. Koperasi kita tahu semua kan, didirikan oleh kita, dari kita, oleh kita, dan untuk kita semuanya, untuk kesejahteraan para anggotanya. Nah, jadi kamu bisa menjadi sukses nak, bisa menjadi lebih baik melalui organisasi ekonomi.
Badan usaha juga bisa, nak. Badan usaha bisa badan usaha swasta atau badan usaha milik negara. Kita lanjutkan, nak. Selanjutnya, saluran selanjutnya adalah melalui organisasi profesi. Bagaimana organisasi profesi dapat menjadi sarana saluran mobilitas vertikal? Karena organisasi profesi merupakan himpunan orang-orang yang memiliki profesi yang sama, sehingga mereka akan lebih kompak dan kuat memperjuangkan profesinya. Sebagai contoh, organisasi Persatuan Guru Republik Indonesia, PGRI merupakan salah satu sarana perjuangan para guru pendidikan di Indonesia. Selain itu, PGRI juga memperjuangkan kesejahteraan guru. Oke, nah jadi kita bisa sukses melalui organisasi profesi, contohnya melalui, kalau kita seorang guru, melalui Persatuan Guru Republik Indonesia. Kalau kita seorang dokter, melalui Ikatan Dokter Indonesia, dan lain-lain. Demikian penjelasan tentang saluran-saluran mobilitas sosial. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Mari kita tutup pembelajaran ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.